Halo anak-anak, semoga kabar kalian semua baik, sehat selalu bersama dengan orang tua dan keluarga juga sanak saudara kalian ya. Pagi hari ini Ibu Guru akan menyajikan materi untuk tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, anak-anak, Ibu Guru akan awali dengan dongeng ya. Bu Guru akan menyampaikan materi tentang dongeng. Dongeng adalah cerita hayalan yang biasanya bercerita tentang kehidupan di zaman dahulu. Dongeng biasanya berisi pesan atau amanat. Nah, tokoh-tokoh dalam dongeng bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Dongeng juga memiliki alur cerita yang sederhana, namun seperti yang Ibu Guru sampaikan tadi, ada pesan dan amanat yang ingin disampaikan oleh dongeng tersebut. Nah, unsur-unsur dalam dongeng yang pertama ada tokoh. Tokoh itu pelaku dalam dongeng. Bisa manusia, bisa tumbuhan, bisa hewan. Yang kedua, unsur kedua dalam dongeng yaitu latar. Latar itu maksudnya tempatnya di mana, waktunya kapan, seperti itu. Kemudian watak, watak tokoh. Tokoh tadi manusia, hewan, tumbuhan. Tadi tokohnya sifatnya bagaimana? Baik, buruk, atau bagaimana? Seperti begitu. Kemudian alur. Alur yaitu rangkaian peristiwa. Dan yang terakhir, unsur dalam dongeng yaitu pesan atau amanat. Pesan yang ingin disampaikan oleh dalam dongeng tersebut kepada pembaca. Oke? Nah, anak-anak sekalian, untuk watak tokoh. Watak tokoh itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Seperti itu. Nah, sifat-sifat baik yang bisa kita lakukan setiap hari ya, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari anak-anak, baik di rumah, di sekolah, dimanapun kita berada. Ibu Guru berikan contoh, kita misalnya berterima kasih atas pemberian orang, atas pertolongan orang lain, dan seterusnya. Kemudian jika kita bersalah, maka kita wajib meminta maaf. Tidak boleh malu minta maaf kalau kita tahu kita salah. Kemudian yang lain, hal baik yang bisa kita lakukan yaitu kita menolong orang lain. Kalau orang lain memiliki kesusahan, kita bisa menolong, seperti itu. Kemudian kalau kita berbuat baik, tidak boleh menunggu menanti balasan. Oh, nanti dia akan kembalikan kebaikan saya. Seperti itu. Bukan seperti itu anak-anak ya. Tapi kalau kita menolong, kalau kita berbuat hal yang baik kepada orang lain, kita harus lakukan dengan ikhlas atau tulus. Ya, jadi bukan karena mengharapkan balasan. Kita memberikan bantuan kita, melakukan perbuatan baik kita dengan tulus dan ikhlas. Nah, kalau kita berbuat baik, kita sudah mengamalkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau teman kita yang sakit, kemudian kita menjenguk dan mendoakan, kita sudah mengamalkan sila pertama dan sila kedua. Oke? Nah, selain kita berlaku baik kepada manusia, kepada sesama kita, baik orang tua, teman, guru, siapapun yang kita temui, kita juga ternyata bisa berbuat baik bagi makhluk hidup yang lain anak-anak, yaitu hewan dan tumbuhan. Ya, kita bisa merawat mereka, kita memelihara dengan baik. Nah, misalnya kalau hewan, tentunya kalau ada hewan peliharaan kita atau hewan peliharaan orang lain, atau mungkin hewan itu ternyata terlantar di jalanan, tidak ada yang bertanggung jawab untuk memelihara, misalnya yang terlantar di jalanan, bolehkah kita sakiti? No, tidak boleh anak-anak, karena hewan juga adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan sama seperti manusia. Karena itu hewan-hewan kita perlakukan juga dengan baik. Nah, kalaupun ada hewan ternak yang kita konsumsi, itu ada aturan
tertentunya juga anak-anak ya untuk dikonsumsi, tidak juga sembarangan begitu. Nah, Ibu Guru bilang tadi untuk hewan peliharaan yang di rumahmu, peliharalah dengan baik, rawatlah dengan baik. Juga kalau bertemu dengan hewan peliharaan kawanmu atau saudaramu, perlakukanlah juga lah dengan baik. Atau yang terlantar jalanan, jangan disakiti anak-anak. Justru kita mungkin bisa memberikan eh, sisa-sisa makanan yang berlebihan, kebetulan ada pada kita bisa kita berikan, kita bisa berikan. Itu adalah kebaikan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak sekalian, uh, di dalam rumah ya, dalam rumah kita, uh, di sekolah juga kita bertemu dengan orang lain selain diri kita. Nah, kalau di rumah kita pasti berjumpa dengan ayah ibu, kita jumpa dengan kakak adik atau sanak saudara ya. Nah, eh, kita berbeda, sifat-sifat kita berbeda. Seperti di dongeng tadi juga watak pelaku, watak tokoh itu juga berbeda. Nah, itu dongeng ya, cerita hayalan. Nah, dalam kehidupan kita yang nyata, baik di rumah, ya, kalau di rumah dengan orang tua, ada mama papa, ayah ibu, ayah bunda, ya, kakak adik, saudara, itu kita berbeda sifat kita anak-anak ya. Nah, kalau berbeda sifat, berarti kita bisa saja saling berselisih, ya, bisa saja saling salah paham begitu. Nah, di sekolah juga bertemu dengan teman yang begitu banyak. Di kelas kita ada 27 anak, ya. 27 teman, itu artinya ada 26 teman kita yang harus kita hadapi setiap hari. Belum lagi ibu guru, belum lagi warga sekolah yang lain. Nah, kita semua berbeda sifat. Untuk menghindari perselisihan, kesalahpahaman, maka kita harus bisa bertoleransi atau menghargai perbedaan. Seperti itu anak-anak. Jadi kita harus menghargai perbedaan supaya hidup kita nyaman, ya. Kita hidup dengan nyaman, baik di rumah maupun di sekolah. Tidak boleh, harus saya yang dihargai. Saya tidak mau, saya harus saya saja yang disayangi, begitu. Tidak, kalian juga harus menghargai orang lain. Orang lain berbeda, kalian juga berbeda, maka kita harus saling menghargai. Teman kita berbeda pendapat, kita harus hargai, ya. Sifat teman kita itu berbeda dengan kita harus hargai. Sifat adik kita berbeda dengan kita, harus kita hargai. Sifat kakak kita berbeda dengan kita, harus kita hargai. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Guru juga akan sampaikan tentang selanjutnya ya, tentang sifat pertukaran. Oke? Sifat pertukaran ya anak-anak ya. Ini berarti muatan matematika gitu. Nah, sifat pertukaran itu anak-anak ada pada penjumlahan dan perkalian. Untuk penjumlahan anak-anak, yang Ibu Guru maksudkan sifat pertukaran atau komutatif, ya. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Misalnya 245 tambah 255. Jumlahnya berapa? Kalau 245 tambah 255. 500 ya? Oke, 500. 245 tambah 255. 500 ya? Kalau kita tukar anak-anak, 255 tambah 245. Tukar ya, tukar tempat ya. Yang di depan sudah lain, yang di belakangnya lain. Ya, yang di depan tadi si 245 tambah 255 di belakang, hasilnya 500. Sekarang kasih di depan si 255, 255 tambah 245. Hasilnya 500 juga anak-anak. Itu yang dinamakan sifat pertukaran atau komutatif dalam penjumlahan. Kalian tukar tempatnya pun hasilnya tetap akan sama. Oke, sekarang kalau perkalian anak-anak. Kalau perkalian sama halnya. Ya, sama halnya. Contoh ya. Contoh yang sederhana anak-anak. 4 kali 3. 4 kali 3 berapa anak-anak? Berapa 4 kali 3? 12. Oke? 4 kali 3. Oke?
Ulangi ya. 4 kali 3. 12. Oke. Sekarang Ibu Guru ganti. 3 ya, kali 4. Hasilnya ya tetap 12 gitu. Itu yang namanya sifat pertukaran. Ditukar sekalipun tempatnya, hasilnya akan tetap sama. Oke. Itu tentang sifat pertukaran. Nah, Ibu Guru pindah ya ke muatan SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Anak-anak, setiap lagu memiliki yang namanya pola irama. Ya, ada yang bunyinya tinggi, ada yang bunyinya rendah. Bunyi dengan tinggi tertentu disebut dengan nada. Oke? Bunyi dengan tinggi tertentu disebut dengan nada. Nah, kalau nada dirangkai namanya melodi. Melodi. Nah, melodi yang indah akan membentuk sebuah lagu. Jadi nada-nada yang terbentuk menjadi melodi tadi menjadi akan indah membentuk sebuah lagu. Ya, melodi yang indah membentuk sebuah lagu. Oke. Ibu Guru berikan contoh lagu ya. Yang ada di buku pena anak-anak. Ini ada lagu Kebunku. Oke, ini ciptaannya Ibu Sud. Lagunya begini anak-anak. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Iya. Anak-anak, itu lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud. Judulnya Kebunku. Bagus ya? Bagus dong. Lagu ini bagus sekali. Jadi melodi yang ada tadi di sini membentuk sebuah lagu ya. Jadinya lagu Kebunku, lagu yang bagus sekali. Nah, tadi kalau Ibu Guru nyanyikan dengan syairnya, sekarang Ibu Guru coba dengan senandung ya. Ibu Guru akan bersenandung dengan la 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 la. Oke? Bukan la 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 la, bukan lalapo, bukan ya yang di Teletubbies itu bukan. Ini Ibu Guru akan bersenandung dengan la la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Itu kalau kita bersenandung anak-anak. Bisa la la la, lili lili, nana nana, seperti itu ya. Nah, anak-anak semua, demikian pelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya Ibu Guru akan berikan arahan. Kita akan bersiap ya. Kita akan bersiap untuk ujian tengah semester. Oke? Kalian bersiap ya untuk tema 1 dan tema 2. Buku sudah ada di kalian ya. Buku sudah ada pada kalian. Buku pena. Kemudian latihan-latihan yang Ibu Guru sudah berikan. Kalian pelajari saja. Nanti Ibu Guru akan berikan soal. Atau waktunya Ibu Guru akan share di grup. Oke anak-anak? Nah, setiap kalian mau belajar, kalian harus berdoa dahulu. Kemudian setelah belajar juga berdoa kembali. Jangan lupa selalu membantu orang tua. Oke? Sayangi hewan, sayangi tumbuhan, sayangi apa yang ada di sekitar kita. Oke? Ya. Sehat selalu dan tetap semangat.